Saudara, pemerintah berencana untuk menerapkan vaksin booster COVID-19 berbayar untuk masyarakat umum. Vaksinasi dosis ketiga atau booster dapat dilakukan apabila program vaksinasi nasional selesai sesuai dengan target pada Januari 2021. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat terjadinya herd immunity atau kekebalan komunal. Kemudian saudara, seperti apa wacana vaksin COVID-19 booster berbayar ini? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang tergabung melalui daring. Di antaranya saudara nanti ada juru bicara vaksinasi COVID-19, ada Siti Nadia Tarmizi, dan juga ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena. Selamat pagi Ibu Nadia, Pak Melki. Selamat pagi, Mbak. Sehat-sehat ya? Selamat pagi Pak Melki. Selamat pagi, Mbak Nadia. Kita berbincang santai pagi hari ini bicara soal vaksin booster, rencana vaksin booster berbayar nanti tahun depan. Saya ingin ke Bu Nadia dulu nih. Bu Nadia ingin tahu dulu nih, mungkin diinformasikan kepada publik saat ini sampai dengan sekarang ini target vaksinasi sudah mencapai berapa persen, Bu? Ya, kalau kita lihat ya sampai kemarin itu sudah 93 juta dosis ya yang sudah kita suntikan sampai dengan kemarin. Di mana kalau kita lihat itu ada 59,7 juta dosis itu yang untuk dosis pertama dan tentunya hampir 34 juta dosis itu untuk dosis kedua. Jadi kalau kita lihat kurang lebih 14% yang mendapatkan dosis kedua dengan lengkap. 14% untuk dosis kedua. Targetnya kan akhir tahun ya, Januari sudah selesai semua vaksinasi. Bisa tercapai tidak itu, Bu, kira-kira? Ya, kalau kita melihat ini kan sangat tergantung dengan ketersediaan vaksin ya. Jadi kalau kita lihat ketersediaan vaksin itu kita akan menerima 426 juta dosis kebutuhan vaksin kita itu di Desember 2021 ya. Artinya Oktober, November, Desember itu kita akan menerima antara 70 sampai 80 juta dosis vaksin ya. Artinya memang di Desember itu sebagian mungkin masih ada yang menerima dosis 1 dan sebagian besar itu adalah menerima dosis kedua, dan ini tentunya perkiraan ini dengan adanya ketersediaan vaksin yang kita jamin sampai dengan Desember sangat memungkinkan untuk kita menyelesaikan vaksinasi di bulan Januari, tetapi artinya mungkin Januari Februari seperti itu karena ada dosis kedua yang berbeda waktu atau rentang penyuntikannya. Januari Februari paling tidak semuanya sudah bisa divaksin. Kalau vaksin yang digunakan Bu Nadia, vaksin yang mana sekarang ini? Karena kita tahu baru saja masuk Pfizer dan Moderna ya. Iya betul, jadi kita tetap akan menggunakan setidaknya saat ini sudah ada 5 jenis vaksin ya, mulai dari Sinovac, kemudian AstraZeneca, Pfizer dan Moderna. Ini semua bisa digunakan oleh seluruh masyarakat usia di atas 18 tahun khususnya untuk dosis pertama dan dosis kedua. Dan kita juga punya Sinovac yang kita lakukan melalui vaksinasi gotong royong. Bu, kalau kita bicara soal vaksinasi, kemarin kan dalam rapat dengan DPR RI, Menteri Kesehatan ini menyatakan bahwa akan ada vaksin booster berbayar. Informasi lebih detail soal ini, Bu, seperti apa? Iya, kita sudah mendengar juga ya bahwa penurunan efikasi dari vaksin ini terjadi dalam 6 bulan ya. Jadi untuk menjaga supaya kita bersiap-siap ya, artinya setelah 6 bulan kita belum tahu apakah nanti di bulan ke-9 atau bulan ke-12 sehingga nanti apakah kita perlu melakukan pemberian vaksinasi ulang atau pemberian booster. Nah ini yang kemudian tentunya dalam sistem perencanaan dan penganggaran di tahun 2022 kita sudah menyiapkan beberapa skenario ya untuk tentunya bisa membiayai ataupun bisa kemudian apa yang akan kita lakukan di 2022 karena memang sistem anggaran dan pembiayaan ini kan harus diselesaikan sebelum tahun anggaran yang berlangsung. Jadi kalau kita akan memasuki 2022 sebenarnya rencana pembiayaan dan penganggaran itu sudah ditetapkan di akhir 2021. Alasan membuat vaksin booster ini berbayar seperti apa sih, Bu, sebenarnya?
Ya, ini hanya beberapa alternatif pemikiran ya, mengingat Mhm. bahwa semakin banyak nanti di tahun 2022 itu jenis-jenis vaksin yang sudah selesai uji klinis dan sudah tentunya mendapatkan dan mendaftarkan ya emergency use authorization. Jadi jelas bahwa akan banyak pilihan daripada jenis-jenis vaksin ini dan tentunya tidak semua vaksin bisa disediakan oleh pemerintah. Yang ini yang pertama, pilihan vaksinnya tidak bisa disediakan oleh pemerintah semuanya. Yang kedua adalah tentunya kita masih melihat ya apakah nanti vaksinasi ini akan tadi memang harus diulang sejak dosis pertama dan kedua atau hanya pemberian booster saja. Nah, ini kembali lagi tentunya ada prioritas-prioritas pembangunan, bukan hanya pembangunan kesehatan dalam rangka menyelesaikan pandemi ya, yang harusnya memang kita kerjakan dikarenakan sudah hampir 2 tahun kita dalam situasi pandemi ini. Jadi ini adalah sebenarnya masih sangat dinamis untuk kemudian berkembang tergantung situasi tentunya laju pandemi kita di tahun atau akhir tahun 2021. Oke, untuk harga yang sempat disebutkan oleh Pak Menteri 100.000 itu dasarnya apa, Bu? Ya, ini perkiraan awal dari harga vaksin yang tentunya saat ini kita beli melalui proses pengadaan yang saat ini disediakan oleh vaksinasi program pemerintah. Oke, baik. Tapi ada juga disebutkan soal subsidi-subsidi begitu sesuai dengan BPJS Kesehatannya. Ini seperti apa sih sebenarnya, Bu? Gambaran jelasnya kepada masyarakat. Iya, tentunya artinya rencana vaksin berbayar ini atau program mandiri ini ditujukan kepada masyarakat yang memang mampu ya. Artinya kita tahu di dalam skema pembiayaan kesehatan itu yang namanya warga atau penerima bantuan iuran itu kan memang ditanggung oleh pemerintah, terutama ini kita sudah mulai dalam BPJS-nya, sehingga tentunya yang termasuk di dalam kategori PBI akan tetap ditanggung oleh pemerintah. Oke, baik. Saya tahan dulu sampai di sana dengan Bu Nadia. Saya ingin ke Pak Melki dulu. Pak Melki ikut rapat juga. Saat itu ada Pak Menteri menyebutkan soal booster vaksin ketiga. Sebenarnya DPR sendiri sikapnya bagaimana terkait ini? Baik, Mbak. Kalau kita lihat proses pembahasan dan pelaksanaan vaksinasi di tanah air, konsep ini bukanlah konsep baru. Mhm. Jadi pada saat kita bahas ini di bulan Desember yang lalu, bahkan dari Oktober malah, itu masih eranya Pak Terawan sebagai Menteri Kesehatan. Sebenarnya skema ini sudah sempat kita bahas dan sudah kita putuskan pada saat itu bahwa antara opsi 30% vaksinasi seluruh Republik ini untuk mengejar herd immunity disiapkan oleh pemerintah dan 70% berbayar itu, kita cari titik tengah adalah kita pakai aja skema JKN biar lebih mudah dan nyambung dengan pola jaminan kesehatan nasional kita ya yang selama ini sudah berjalan. Di mana yang masuk PBI itu yang ditanggung pemerintah, sementara yang tidak ditanggung oleh pemerintah itu berbayar mereka. Semenjak awal sebenarnya ide ini bukan hal baru. Nah, tapi karena perdebatannya waktu itu cukup riuh dan belum ada titik temunya, kemudian pada saat itu Presiden mengambil alih untuk semuanya digratiskan. Dan ya oke, bagus sekali buat kami, karena ini kan masih awal mula. Nah, tentu dalam perjalanan ketika proses vaksinasi kita lihat semacam ini, gambaran dari Bu Nadia tadi ya, sesuai informasi yang kami juga peroleh, target 100 juta di bulan Agustus ini mestinya tercapai ya. Jadi kalau angka yang tadi disampaikan, saya juga lihat di media pagi ini dari data semalam, itu 61 juta, 34% sudah di vaksin pertama, 30% ya di vaksin pertama, kemudian tadi sudah mau 15% di vaksin kedua. Tentu angka ini menunjukkan bahwa progresnya cepat sekali karena tergantung kesediaan vaksin dan juga tergantung kecepatan pelaksanaan di lapangan. Soal ketersediaan vaksin itu kita lihat sekarang, Kemenkes, Badan POM, Bio Farma sudah terus berupaya dan mendapatkan dari dua sumber kan, dari pembelian maupun dari hibah. Kementerian Luar Negeri juga bantu dengan baik, jadi kita punya mekanisme hibah yang terus berjalan baik.
Kita juga punya di situ Prof. Chandra yang juga 12 orang sedunia yang berkumpul di WHO itu dia salah satunya yang juga turut membantu. Dan mekanisme pembelian juga terus berjalan. Bahkan kemarin itu Sputnik pun sudah masuk dalam kategori yang akan mulai dirilis untuk dipersiapkan untuk bisa masuk Indonesia. Nah, jadi sejauh bahwa kita bisa pengadaannya banyak ya, dari vaksin-vaksin bermutu, aman, berkhasiat yang kita datangkan ini. Dan yang kedua itu problem kita adalah di saat kita akan melakukan vaksinasi lapangan. Ini memang problemnya kalau kita lihat beberapa hal itu, terutama yang paling repot itu adalah soal menyangkut gesekan politik yang sudah juga dirilis dari kantor staf presiden. Terkadang saya juga ngecek juga ke berbagai daerah itu. Saya kebetulan kemarin baru mendampingi Pak Erlangga ke Kalimantan Selatan, ke Palu. Itu memang selain ketersediaan vaksinnya itu juga kondisi lapangan itu harus kita atur dengan baik. Ini butuh Mendagri yang coba bantu, di mana agar vaksin yang sudah datang itu segera disuntikan. Terkadang kan dia masuk melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Ternyata ketika mau disuntikan ke tingkat bawah itu alirannya tidak begitu lancar. Nah, yang paling lancar itu justru malah melalui mekanisme TNI Polri. Pak Melki, kalau vaksin ini berbayar dengan angka 100.000 seperti itu, DPR seperti apa sikapnya? Prinsipnya kami kalau melihat angka itu bisa diperdebatkan ya, tinggal kita lihat angka. Diperdebatkan dalam artian seperti apa? Ya kan karena saya bilang tadi dari awal kan ini bukan hal baru yang kita bahas. Dari awal kami juga sudah setuju bahwa harusnya PBI saja yang kita bayar. Ngapain kita masih bayar orang yang bukan PBI? Jadi kita bayar aja yang PBI saja itu sehingga mekanismenya mudah dan itu nyambung dengan sistem JKN kita. Jadi jangan sampai vaksinasi ini bikin lagi sistem baru. Vaksinasi dari awal itu sudah kami desain di Komisi 9 itu dia bagian dari JKN yang dimana PBI itu dibayar pemerintah, termasuk vaksin ini kan salah satu aja dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang harus kita berikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Yang lainnya kita yang kasih yang mampu yang bayar kan. Dan saya kira angkanya itu tergantung dari harga vaksin yang kita akan nanti ambil dari luar dan diputuskan oleh Menkes dan Badan POM. Tapi DPR sendiri ada usulan apa kepada pemerintah utamanya terkait dengan booster tahun depan begitu targetnya? Sebenarnya begini Mbak, ini sebenarnya belum tahun depan pun hari ini kita sudah mulai berbayar. Jadi kadang-kadang gini loh, kita jangan sampai berbicara terlalu populis tanpa juga membuka situasi hari ini. Ini hari kan kita sudah berbayar. Ada yang sudah berbayar? Gotong royong itu, vaksin gotong royong itu vaksin berbayar. Itu vaksin yang dibayar oleh perusahaan untuk diberikan kepada karyawannya. Kemarin itu presentasi dari Dirut Bio Farma, itu ada 7,5 katakanlah itu yang sudah dibeli untuk berbayar. Melalui mekanisme vaksinasi gotong royong oleh perusahaan diberikan kepada karyawannya atau mungkin kepada CSR-nya dia. Baru kemudian diambil 2,5 sisa 5 juta. Nah 5 juta ini sebenarnya kan ini akan nanti berbayar juga yang sisanya. Dan atau yang 2,5 yang sudah diambil itu berbayar itu. Dibayar oleh perusahaan kepada karyawannya. Jadi sebenarnya gini loh, hak hidup sehat itu adalah hak warga negara. Mau bayar sendiri oleh pemerintah itu, cuma jangan dibatasi dan kemudian jangan kita seolah-olah juga tidak mau terbuka soal ini. Kan dulu kan pernah mau kita putuskan juga sebenarnya kemarin di DPR. Tiba-tiba rame kan, dibilang vaksin berbayar ini berbagai macam isu yang terjadi. Akhirnya rapatnya tidak jadi clear karena seolah-olah di pemerintahan sendiri tidak ada yang mau memikul tanggung jawab ini. Padahal sejatinya berbayar itu sudah jalan. Berbayar melalui mekanisme vaksinasi gotong royong. Jadi sebenarnya sekarang ini menurut kami, apabila orang sudah vaksinasi 2 kali dan dia mau ikut vaksinasi berbayar gotong royong masih sisa 5 juta yang belum tahu siapa yang beli ini, sejauh memang itu memenuhi syarat untuk di booster, tidak ada masalah. Kan kita tidak mengganggu haknya masyarakat yang mau di PBI yang mau kita dorong 70% saat ini. Baik. Jadi DPR tidak ada masalah kalau memang vaksin ketiga atau dosis ketiga atau vaksin booster ini kemudian dilakukan dengan angka 100.000 itu tidak masalah juga ya Pak ya? Kalau angkanya kita masih bahas gini. Masih bahas. Masih bahas. Karena gini, angka ingin diturunkan atau dinaikkan oleh DPR? Ada hitungannya. Jadi gini kan per vaksin itu kan harganya beda-beda. Jadi ada yang harganya misalnya cuma $4 atau $6 misalnya, atau ada yang harganya di bawah itu. Nah itu tinggal nanti dilihat tergantung jenis vaksin nanti yang diputuskan karena harga per vaksin itu beda-beda. Jadi nanti harganya beda-beda begitu ya, kalau pakai vaksin Pfizer harganya beda dengan vaksin yang lain begitu Pak? Nah itu nantinya kan kalau memang sudah mulai berbayar yang kita bikin untuk masyarakat umum tentunya,
pemerintah kan akan ngambil yang efikasinya bagus, aman, berkhasiatnya juga oke, dan harganya mesti relatif murah karena itu kan berbayar. Oke, Bu Nadia, apakah memang nanti harga vaksin ini akan berbeda-beda antara satu vaksin dengan vaksin yang lainnya? Ya, biasanya tentunya kami akan menerapkan batas atas tertinggi dari harga pemberian vaksinasi ya. Karena kita juga seperti Pak disampaikan Pak Melki tadi akan sangat tergantung jenis vaksin yang nanti available ya. Karena kan artinya ini nanti vaksin apa ya kita belum tahu nih di 2022 seperti apa. Karena kondisinya kalau kemudian rekomendasi daripada WHO adalah harus melakukan pengulangan vaksin itu berarti akan terjadi lagi ya upaya-upaya kompetisi dari berbagai negara untuk mendapatkan vaksin. Jadi betul tadi akan sangat tergantung dengan harga jenis vaksin dan biasanya kita akan menentukan harga eceran tertinggi setelah perhitungan dari pembentukan harga komponen-komponen yang sudah kita pertimbangkan. Jadi ada harga vaksin, ada biaya-biaya lain juga. Oke, berarti kalau misalnya harga vaksin 100.000 ada biaya-biaya tambahan lagi yang lain begitu, Bu? Ya Kira-kira? seperti yang kita tetapkan untuk vaksinasi gotong royong kan selain ada harga vaksin ada harga layanan ya untuk Oke. penyuntikan. Jadi dua hal itu setidaknya yang akan ditentukan. Oke, baik. Ada batas atas, nanti ada batas bawah untuk harga vaksin tergantung jenis vaksinnya. Tapi ini masih dibahas, masih digodok begitu berapa batas atas dan batas bawahnya. Kalau berbicara sampai dengan saat ini begitu, bagaimana nantinya akan memastikan bahwa vaksinasi booster ini itu akan berjalan dengan benar, dengan pengawasan yang baik. Bagaimana ini akan bisa dilakukan? Pak Melki, kira-kira akan seperti apa? Ya kalau tadi kita letakin dia dalam sistem JKN sih sebenarnya menjadi lebih mudah dan ringan aja pengawasannya. Kayak sekarang ini kan orang kalau ketika masuk kategori PBI kan pelayanannya kan juga sudah pasti dengan administrasi yang sudah dipisah dengan yang umum ya. Jadi kita punya 132 juta kurang lebih peserta BPJS Kesehatan PBI itu dibayar negara. Kita punya kurang lebih 50 juta, 55 lah plus minus yang itu penerima upah yang dibayar pemerintah ataupun swasta. Kita punya 30 juta pekerja bukan penerima upah yang itu kerja-kerja informal yang itu mereka punya uang tapi bukan digaji atau dibayar oleh orang lain. Kita punya 4 juta yang bukan pekerja tapi mereka mengikuti BPJS Kesehatan. Nah ini semua gampang dipilah, gampang diatur, gampang diawasi sejauh memang vaksinasi ini tidak terpisah dari pola JKN. Jadi dia nyambung ke situ, digabungkan dengan pola PBI dan non PBI dan itu langsung dia connect-nya cepat dan ketika pelaksanaan juga lebih mudah. Dan yang pasti begini ya, kita selain vaksin luar negeri yang tadi sudah banyak masuk itu, kita juga punya sekarang kandidat vaksin dalam negeri, itu ada merah putih ada 2 jenis ya, yang sudah mulai bergerak bagus ini, Biotis dan Unair dan Eijkman punya Prof. Amin Subandrio, dan juga kita punya Vaxnus ya, walaupun dalam berbagai perdebatan ada pro kontra di situ, tapi paling tidak Vaxnus ini juga sudah bergerak, jadi kita punya vaksin Nusantara, punya merah putih dengan 2 jenis itu, yang itu juga bisa menjadi vaksin yang bisa dibeli juga ketika ada vaksinasi mandiri. Dan sekali lagi kita siapkan saja, pemerintah menurut saya dan Badan POM Kemenkes ini, siapkan saja jenis vaksin yang ada, baik dalam negeri maupun luar negeri ini, yang penting memenuhi berbagai kriteria, lalu menyangkut pemilihan terhadap vaksin itu seperti kayak kita bicara obat-obatan aja, ya diberikan kepada masyarakat untuk memilih gitu. Saya mau pilih paracetamol urusan saya mau pilih Sanmol urusan saya. Sejauh memang itu sudah clear, aturan sudah ada, ya diberikan aja masyarakat untuk memilih dia mau memilih vaksin yang mana. Kan kesehatan itu kan hak individual, hak pribadi harus kita berikan. Baik, yang paling penting juga adalah bagaimana memastikan bahwa vaksin ini akan sampai kepada seluruh masyarakat Indonesia, bisa sampai ke seluruh daerah di seluruh wilayah Indonesia. Kita akan kembali, usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan vaksin berbayar yang rencananya akan dilakukan pada 2022 mendatang.